yaghfirullahu lana wa lakum. Sama-sama, 1, 2, 3. Yaghfirullahu lana wa lakum. Singkat lebih pendek dari yang pertama, tapi karena kurang familiar, karena kurang diketahui, tidak banyak diketahui. Ini jawaban atau refleksi jawaban dari yarhamu Allah. Kemudian mana yang sebaiknya dipakai dengan biasa budi? Biasa budi. Oh, yang pertama maupun hafal. Kalau yang kedua kita belum hafal, jadi tidak lebih terbiasa. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan, waqad sahhat al-ahadits bihima. Hadis-hadis itu keduanya sahih. Maka boleh digunakan, terserah mau yang mana. Mau yang versi pertama, yahdikumullah wa yuslihu balakum, boleh. Mau pakai yang kedua, yaghfirullahu lana wa lakum, juga boleh. Kalau menurut Imam Ibnu Abi Jamrah, juga Imam Ibnu Daqiq mengatakan boleh digabung saja, dibaca dua-duanya. Kenapa? Karena memang dua-duanya ini doa yang riwayatnya jelas dan sahih. Jadi kalau digabung dua-duanya, maka mengucapkannya yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yaghfirullahu lana wa lakum. Nanti lebih panjang maksudnya. Boleh, mau dibaca salah satunya boleh, mau dibaca dua-duanya digabung juga tidak mengapa. Ini sama ya seperti doa iftitah misalnya. Ada yang Allahumma barik baini, ada yang wajjahtu. Dua-duanya suami. Mau pakai yang mana salah satunya boleh. Dan tidak terkait dengan ormas. Jangan yang Allahumma barik Muhammadiyah terusin wajah, tidak ada kaitannya. Ini jalannya dua-duanya hadisnya ada, hadisnya sahih. Yang Muhammadiyah mau wajah ini monggo, yang itu mau pakai Allahumma barik silakan. Ini jalannya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terkait dengan ormas manapun. Sama juga seperti doa rukuk. Ada yang subhana rabbiyal azim ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dua-duanya juga ada dalilnya dan boleh dipraktekkan. Yang penting hadisnya sahih. Ya, kecuali yang satu sahih hadisnya, yang satu sumber dari hadis sahih. Maka kita dahulukan yang sumbernya hadis yang sahih supaya lebih valid. Doa itu ibadah itu yakin. Kalau sumbernya jelas, kita beramal lebih yakin jika sumbernya jelas, dalilnya jelas. Atau yang satu hadis sahih, yang satu karangan kita saja ya. Maka yang kita pilih yang hadis sahih. Tapi ketika dua-duanya sama bersumber dari hadis yang sahih dan dalil yang valid, maka mau digunakan yang mana boleh. Kemudian kita coba resapi makna dari doa ini. Doa yang pertama, teks yang pertama adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Begini, dipikir-pikir, dipenggali, pakai logika saja, kita akan bertanya-tanya, apa hubungannya bersih dengan hidayah? Orang baru saja mengamalkan amal soleh, karena menjawab yarhamukallah itu kan amal soleh. Kok malah didoakan hidayah? Harusnya doa hidayah itu kan untuk orang-orang yang melenceng, orang yang belum sholat misalnya, sholatnya masih bolong misalnya. Kita doakan semoga diparingi hidayah supaya bisa sholat.
Atau ada orang yang mungkin masih banyak melakukan kemaksiatan, kemudian kita doakan supaya taubat dari maksiatnya dengan hidayah. Semoga Allah memberikan engkau hidayah. Nah ini kondisinya orangnya baru saja mengucapkan, mendoakan, ya kamu Allah ini amal soleh kok dibalas dengan sungguh-sungguh diparingi hidayah. Iya toh bahkan doa itu malah dibalas dengan doa mudah-mudahan diberikan hidayah. Ya. Dan ternyata kalau kita mau merenungkan, setiap hari kita diajarkan Nabi SAW untuk meminta hidayah. Setiap hari minimal 17 kali bagi orang yang sholat wajibnya tidak bolong-bolong. Yang dia melaksanakan full sholat wajib minimal 17 kali dia akan meminta hidayah. Ketika dia membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku, berikan petunjuk kepadaku as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Minimal kita 17 kali membaca. Belum kalau yang ditambah sholat tahajud 11 rakaat misalnya, berarti sudah berapa kali? Tambah lagi rawatibnya 12 rakaat, tambah banyak lagi. Setiap hari kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Para ahli tafsir menyebutkan bahwa maksud siratal mustaqim adalah agama Islam. Siratal mustaqim itu agama Islam. Tunjukkanlah aku pada agama Islam. Nah, kita sudah muslim ya. Dengan muslim sudah muslim semuanya. Kenapa sehari minimal 17 kali kita minta beri hidayah kepada agama Islam, padahal kita sudah berada di atas agama Islam. Kita sudah di atas jalan lurus atau belum? Menurut saya, kita sudah berada di jalan yang lurus atau belum? Bingung. Sudah muslim kok. Siratal mustaqim itu agama Islam. Kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Terus kenapa kok sampai 17 kali lebih setiap hari kita bisa diberikan hidayah? Karena maksud dari hidayah di sini adalah hidayah untuk istiqomah. Karena apa? Pusatnya hidayah, tempat hidayah itu ada di dalam hati. Ketika Allah memberikan petunjuk itu Allah berikan ke dalam hati seseorang. Dan hati itu adalah posisi atau tempat yang paling mudah bolak-balik itu hati. Paling gampang berpaling itu hati. Bahkan para ulama mengatakan berbolak-baliknya hati itu lebih cepat dari bolak-baliknya air yang mendidih. Mendengar nanti preso air mendidih berubah. Hati itu sebegitu mudah berpaling. Yang tadinya A tiba-tiba B, yang tadinya yakin tiba-tiba ragu. Terlebih lagi di zaman sekarang, di zaman fitnah, yang Rasulullah SAW sebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Nabi SAW, nanti akan tiba di zaman akhir, di akhir zaman, di zaman fitnah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia beriman, tiba-tiba sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Orang sorenya masih beriman, masih muslim, paginya sudah jadi kafir. Karena beratnya fitnah yang dihadapi orang-orang
di akhir zaman. Oleh karenanya kita terus butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah di zaman fitnah. Hidayah dalam ketaatan supaya sholat kita itu lebih berkualitas, semakin berkualitas. Hidayah dalam rumah tangga, karena sekarang ini banyak penyakit orang-orang yang hatinya mudah berpaling, orang-orang yang tidak amanah dengan perjanjiannya. Dia sudah akad nikah tapi mudah selingkuh. Ini kan berita di media sosial sekarang itu isinya orang-orang selingkuh. Itu udah media sosial isinya suami selingkuh, kalau tidak istri selingkuh. Kenapa? Mereka tidak amanah dengan tidak wafat, tidak amanah dengan perjanjian, tidak amanah dengan akad yang sudah dilakukan. Dan ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Memang di zaman ini fitnahnya begitu besar. Fitnahnya begitu besar. Di zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, wanita banyak di rumah, tidak banyak yang keluar. Sekarang Masya Allah, wanita berkarir semuanya. Kita tidak menyalahkan wanita karir, tapi orang harus sadar bahwa di luar itu memang fitnahnya lebih besar. Teman di kantor, teman dagang di pasar dan lain sebagainya. Butuh keteguhan lagi, butuh istiqomah yang kuat supaya tetap berpegang pada, tetap wafat dengan perjanjian tadi, berpegang pada janjinya, berpegang pada akadnya. Maka kita perlu minta hidayah itu terus sering. Belum kalau bicara tentang hidayah keikhlasan. Orang itu mudah berpaling dari keikhlasan. Infak awalnya bismillah karena Allah. Tulis, saya infak untuk Masjid Al-Ma'ruf semen 100 pak. Pak simpan lagi, hamba Allah. Itu sudah ikhlas, ternyata hamba Allah. Tapi begitu pengumuman infak 100 pak, hamba Allah. Nah, itu ulur, hamba Allah itu saya. Memang saya sengaja hamba Allah biar tidak ada namanya mudah berpaling dari keikhlasan. Kita ini lemah sekali, sangat mudah berpaling dari keikhlasan. Butuh bimbingan, butuh hidayah. Sehingga tiap hari kita diminta, diposisikan untuk selalu minta petunjuk kepada Allah. Bahkan ketika bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan agar kita mendoakan orang yang berbuat baik, jadi mendoakan kita istiqomah. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk agar istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam Islam. Sebab tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan kita ini bisa istiqomah sampai akhir hayat. Jaminan tidak ada jaminan, siapa yang menjamin? Kalau Rasulullah sudah dijamin, para sahabat Khulafaur Rasyidin, ada 10 sahabat yang Rasulullah sebutkan nama-namanya secara jelas. Umar bin Jannah, Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, jelas sudah disebutkan jaminannya. Lalu siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Sekarang kita taat, belum tentu ini sepanjang perjalanan sampai akhir hayat kita bisa dalam ketaatan. Maka meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuatu yang harus diusahakan, diminta dengan sungguh-sungguh. Jika doa itu tenang, ihdinas siratal mustaqim, itu kita maknai betul, minta betul kepada Allah supaya diberi istiqomah dalam ketaatan. Itu yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memudahkan urusan-urusan atau memperbaiki urusanmu.
Yang dimaksud urusan para ulama menyebutkan adalah wa yuslihu umurakum. Semua urusan-urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya lancar, gampang, tidak ribet, tidak mumet, tidak ruwet. Urusan apa saja? Urusan mencari nafkah. Kita didoakan masuk gara-gara bersih, kemudian kita jawab, lalu didoakan mudah-mudahan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari rezeki dimudahkan rezekinya. Yang sedang belajar sinau dimudahkan proses thalabul ilminya. Yang sedang menghafal Quran dimudahkan dalam menghafal Qurannya. Karena menghafal Quran tidak mudah. Dengan tulisannya lari-lari ini kan tidak ikut di halakohnya. Kalau ikut di halakohnya itu kadang pasti kurang-kurang itu. Sudah kayaknya pas apa sendiri sudah yakin apa begitu maju disimak ustaznya buyar. Di depan ustaznya buyar semua harus mundur sih, sebelum ambil dulu diawalkan lagi. Padahal sebelumnya sudah pede sekali sudah hafal. Jadi butuh berdoa ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, banyak minta kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah, kasih sayang Allah, lattaba'tumus syaitana, kalian itu akan mengikuti jalan-jalan setan. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kalau kita bisa istiqomah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta hidayah, banyak minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jodoh, bingung nyari jodoh, satu malam. Dan dimudahkan mendapat jodoh yang paling tepat dan terbaik. Moga doakan semuanya. Segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Sudah kepengen jadi. Wa yuslihu balakum, dimudahkan segala urusannya. Karena Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk memahami doa. Penting bagi kita untuk memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dikumullah wa yuslihu balakum. Mungkin sudah sering kita ucapkan. Jangan kita sudah sering ucapkan ini. Ada yang bersedia kalau dia dikumullah wa yuslihu balakum. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa maknanya itu sedalam ini. Ini minta hidayah, keteguhan hati, istiqomah, minta dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Ini doa yang dalam. Tapi karena kadang kita tidak memahami makna doa-doa yang kita ucapkan, sehingga kita kurang meresapi. Contoh doa-doa sholat dari takbir, iftitah, al-fatihah, rukuk, sujud. Kita sudah hafal semua doanya atau belum? Hafal, insya Allah hafal. Maknanya sudah tahu atau belum? Karena kalau tidak tahu maknanya tidak bisa meresapi. Apalagi bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tiap hari dibacakan ayat-ayat oleh ustaz yang panjang-panjang. Tapi karena tidak memahami arti Al-Qurannya, sehingga ya meskipun lewat maut, namun anda yang ada alufas apa suwe, wah ini suwe ayat ini. Jadi yang dibayangkan hanya bahwa kalau tidak memahami maknanya. Tapi bagi yang membaca dan mengerti artinya, membaca Al-Quran itu iman. Baca surah Yusuf misalnya itu kan kisah cerita. Surat Al-Kahfi cerita. Kalau yang tahu maknanya itu meresapi kisahnya, tidak memaknai artinya. Tapi yang tidak paham maknanya kurang bisa meresapi.
Sayangnya sebagian dari kita itu tidak mau bertumbuh. Maksudnya mau bertumbuh, ya harus bilang-bilang kalau sholat orang ngerti artinya doa-doa sholat, ya orang tahu betul gitu. Jadi dari dulu sholat, dari masih kecil sampai sekarang mungkin sudah berapa puluh tahun, at-tahiyatu lillahi artinya apa dari itu, tapi yo nggak pengen tahu. Tidak ingin tahu. Pokoknya seperti kewajibannya tidak dilakukan. Harusnya mau kita ini ibarat sekolah ini TK orang muda. Masa sekolah TK terus nggak naik ke SD gitu. Kita sekolah saja ya berjenjang dari TK yang tadinya cuma gambar, akhirnya baca tulis, baca hitung, terus bisa matematika, fisika dan sudah ada tumbuh ilmu dunia saja kita tuh bertumbuh. Maka seharusnya ilmu agama kita juga demikian. Ampun TK terus tumbuh. Saya kok doa at-tahiyat belum hafal artinya, belum tahu maknanya sampai akhir. Berarti mulai besok dibaca terjemahan. Oh, maknanya seperti diingat-ingat, dihafalkan. Sehingga ketika sholat itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wassalamu misalnya hafal, bisa direnungi, bisa dimaknai. Doa juga demikian, kadang-kadang kita doa hafal ini kurang ngerti artinya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nggih, doa nek bangun tidur ya doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ning artinya apa mboten? Jadi doa ini kurang ngerti jaluk apa? Nyuwun Gusti Allah ini boten kertas nyuwun apa? Maka monggo kita bareng-bareng bertumbuh. Bertumbuh itu maksudnya udah klasik. Kalau yang sebelumnya doa-doa sholat belum hafal, monggo sekarang mulai di pengajian-pengajian dihafalkan. Terus jangan hanya baca saja, tapi sedikit-sedikit dimaknai artinya. Misalnya ada yang baca Yasin, ya. Jangan hanya baca saja, sesekali dibaca juga terjemahannya. Kalau perlu dibaca tafsiran ayat-ayatnya, juga tidak hanya membaca di lisan, namun juga bisa memaknai. Kadang-kadang kualitas doa dan zikir kita itu masih kurang karena kita tidak memahami doa dan zikir yang kita baca. Makanya ada satu kitab 4 jilid tebal-tebal ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razak Al-Badr, ulama di Arab Saudi. Namanya Silsilah Al-Adiyah wal Adhkar. Silsilah doa-doa dan zikir. Jadi di situ isinya doa ditafsirkan. Doa ditafsirkan. Ada juga kitab namanya Fikih Al-Adiyah wal Adhkar. Fikih doa-doa dan zikir. Masa doa itu ada fikihnya. Kita kan tahunya fikih ya mau sholat, puasa, zakat, gitu. Ternyata doa-doa juga ada fikihnya. Apa maksudnya fikih doa-doa? Fikih juga artinya mengerti, memahami. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, yufaqihu, maka Allah akan jadikan dia faqih, jadikan dia fikih dalam agama. Fikih itu maksudnya memahami agama. Jadi kita perlu belajar memahami zikir-zikir dan doa yang kita baca. Itu makna yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian doa yang kedua, redaksi yang kedua adalah yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni
engkau. Kalau tadi redaksi yang pertama adalah yang bersih mendoakan orang yang membaca ayat Allah. Kalau redaksi yang kedua didoakan dua-duanya. Yang firullahu lana, dia mendoakan dirinya, walakum, dan juga mendoakan orang yang membaca ayat Allah. Apa doanya? Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat ampunan. Kenapa kok dua-duanya didoakan ampunan? Ya karena memang pantas mendapatkan ampunan. Sebab apa? Sebab dia bersih, dia mengamalkan sunnah Nabi, dia mengucapkan hamdalah, berarti sadar terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih, alhamdulillah. Yang mendengar ternyata juga sadar dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengucapkan ya kamu kalau ini dua orang sama-sama mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dua-duanya didoakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan juga mengampuni dosa-dosa. Terus apa yang dimaksud dengan ampunan? Nopo didoakan diampuni itu maksudnya apa? Dalam kitab baca tentang ini disebutkan bahwa ampunan dosa itu ada dua macam. Bedanya ada dua macam. Yang pertama, makna diampuni dosa itu dihapus dosanya, dihapus dosa dan kesalahan. Dihapus dari mana? Dari mana kira-kira dihapusnya? Dari catatan amal. Karena setiap hari kita diikuti dua malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melafazkan, mengucapkan satu perkataan, satu ucapan saja yang kita ucapkan ini, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan mencatat amal keburukan. Sehingga makna diampuni itu dihapus kata-katanya, dibersihkan. Oh, ini wis tahu melakukan dosa. Dosanya diampuni, berarti dosanya dihapus, tidak lagi tercatat sebagai satu dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa atbi sayyi'atal hasanata tambuhan, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Berarti ampunan itu keburukannya, catatan keburukannya dihapus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ini lebih dahsyat lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Makna yang kedua, diampuni dosanya artinya apa? Dosa itu diganti dengan kebaikan. Jadi tidak hanya dihapus catatannya, tapi kemudian catatan itu diganti dengan catatan kebaikan. Dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang-orang yang bertaubat itu mereka adalah orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, yang keburukan-keburukan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi ternyata diampuni oleh Allah dengan dua cara. Bisa jadi dihapus saja, dosanya, dan itu sudah nikmat dan luar biasa, berkurang dosanya luar biasa. Yang kedua, Allah ganti
Tidak hanya dihapus, namun keburukan itu, catatan keburukan itu diganti dengan kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beristighfar sering-sering. Rasulullah katakan sehari itu beliau bisa 70 kali beristighfar minimal. Dalam riwayat lain 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari. Nah, kita berapa kali? Padahal Rasulullah sudah masuk surga, dijamin masuk surga. Sementara kita ya Allah tidak ada yang jamin. Tapi kita terjadi. Kadang-kadang kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada seorang ulama namanya Rayyan Al-Qaisi. Rayyan Al-Qaisi. Dia mengatakan, aku menghitung dosa-dosaku. Saya beliau ingat, itu ada 40 dosa sepanjang dia hidup. Dia itu kayaknya dosanya itu 40 yang dia ingat. Mungkin karena dosa-dosa tertentu yang beliau ingat. Dan setiap dosa, setiap masing-masing dosa itu sudah aku istighfari 100.000 kali. Jadi ada punya 40 dosa dan masing-masing dosa sudah diistighfari sebanyak 100.000 kali. Nah, saat ini kesimpulan dengan sambil dibuat berapa dosa kita? Terus berapa yang sudah diistighfari? Berapa kali diistighfari? Jauh ya. Para ulama ya cara melakukan dosa, maka dia bisa hidup dosanya pun itu diistighfari sampai 100.000 kali per dosa masing-masing dosa.